Kembali lagi di kelas digital. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang barisan aritmetika yang dipelajari di kelas 8. Barisan aritmetika merupakan barisan yang memiliki suatu awal atau dilambangkan dengan huruf A, kemudian selisih dilambangkan dengan huruf B, dan suku ke N, di mana ini dilambangkan dengan UN. Jadi misalkan ada contoh barisan aritmetika nih. Nah, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, apabila barisan ini dilanjutkan kepada barisan seterusnya yang ada di titik-titik ini, maka isinya itu kita akan langsung tahu berapa? 10. Ini 10. Nah, dari mana 10? Sebetulnya kita harus menentukan terlebih dahulu karena ini pembahasan topiknya aritmetika. Yang pertama, bilangan yang di depan sendiri ini menjadi suatu awal. Sedangkan selisih itu barisan di depan dikurangi barisan di belakangnya. Contoh, selisihnya kalau aritmetika ini harus sama. 2 ke 4. Nah, kita kasih lompatan seperti ini. 2 ke 4 kita kurangkan. 4 dikurangi 2 adalah 2. Ataupun dari 8 ke 6 juga selisihnya 2. Nah, kalau suku kelimanya berarti 10, tinggal menambahkan 2. Ini masih terlalu mudah karena masih di dekat-dekat barisan. Tapi apabila kita menemui suku ke-35, nah ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana cara mencarinya tanpa menghitung manual. Sebetulnya manual tidak apa-apa, tapi kurang efisien. Untuk suku ke-35, perlu diingat, cara mencari barisan aritmetika menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 dikali bedanya atau selisihnya. A-nya kita masukkan. A-nya adalah bilangan 2. Kita tambahkan N-nya, kita tulis juga. N-nya kita ini tujuan N. Jadi ini N-nya 35. Kita kurangkan 1, kita tutup kurung. Kemudian bedanya, ya benar, bedanya juga 2. Untuk 2 di belakang dengan 2 di depan ini berbeda fungsi. Kalau 2 di depan itu merupakan suatu awal, yaitu ini, angka 2. Kalau 2 yang berada di selisih, ini merupakan selisih dari barisan yang depan dikurangi barisan yang belakang. Yuk kita hitung. 2 tetap ditambah 35 dikurangi 1 adalah 34. Kita kurung seperti ini dulu. 34, yang belakang ini dikalikan 2. Ini di titik sama dengan dikali. Oke. Selanjutnya 34 dikali 2 adalah 68. Dijumlah 70. Jadi U ke-35 nya itu adalah 70. Nah, ini ada contoh kedua. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu apabila ada suatu barisan aritmetika? Yap, kita tentukan awalnya terlebih dahulu. Mana awalnya, 21 atau K30? Ya, awal selalu ada di kiri atau barisan yang tidak memiliki titik-titik sebelumnya ini. Ini selalu menjadi awal. Yap, kita tandai dulu ini sebagai awal. Kemudian lompatan. Nah, dari 27 ke 3, kalau tadi kita temui 2 ke 4, ini 27 dikurangi 30. Hasilnya adalah negatif 3. Jangan lupa ini negatif karena barisannya semakin lama semakin mengecil juga. Kita temukan awalnya adalah 30, kemudian selisihnya adalah 3.
kita masukkan ke rumus UN seperti tadi. UN adalah A plus N min 1 dikalikan dengan B. Ini mencari U42. Jadi N-nya nanti kita masukkan 42. Awalnya adalah 30. Ditambahkan N-nya adalah 42 dikurang 1. Selisihnya adalah negatif 3 dikalikan negatif 3. Kenapa kok itu dikasih kurung? Bedanya karena untuk memudahkan kita dan dalam mengingat. Kalau tadi bilangan positif itu tidak perlu dikurung, kalau ada bilangan negatif kita perlu kurung. Karena untuk menandai itu suatu perkalian. Kita hitung 30 tetap turun ditambah 42 dikurangi 1 adalah 41 dikalikan negatif 3. 41 dikalikan negatif 3 adalah negatif 123. Nah, ketika bertemu positif dengan negatif artinya jadi negatif 30, langsung dikurangi 123 sama dengan negatif 93. Ini adalah U ke 42 nya, jadi negatif 93. Jadi ini barisan aritmetika yang semakin lama semakin kecil. Kalau contoh yang pertama tadi, barisan aritmetika yang semakin lama semakin membesar. Nah, ada suatu contoh soal cerita dari barisan aritmetika. Suatu gedung bioskop memiliki 20 baris kursi. Di baris pertama terdapat 30 kursi, sedangkan di baris berikutnya bertambah 4 kursi dan baris belakangnya bertambah sama. Artinya semakin ke belakang ini kursinya bertambah 4 terus. Tidak bertambah 4, bertambah 5, tidak. Ini baris pertama 30, baris kedua berarti otomatis ada berapa? 34. Yep. Kita tulis dulu 30. Baris keduanya adalah 34. Baris ketiganya berarti 34 ditambahkan dengan 4 38. Nah, dan seterusnya. Nah, ini tentukan banyaknya kursi di baris paling belakang. Dalam satu ruangan itu barisannya kursi ada 20 kursi. Yap. Ini jadi paling belakang. Jadi kita cari U20. Sama rumusnya seperti tadi, A plus N min 1 dikalikan B. Yap, awalnya itu kita dapat 30 karena berada di depan sendiri. Sedangkan bedanya atau selisihnya adalah 4. 34 dikurangi 30. Atau kita bisa langsung gunakan selisih dari kursi ini. Ada 4. Tinggal kita masukkan, A-nya adalah 30 ditambahkan N-nya adalah 20 dikurangkan 1 dikalikan selisihnya ada 4. 30 tetap kita tulis ke bawah ditambah 19 dikalikan 4 karena 20 kurang 1 adalah 19. Yap, 19 dikali 4 kita selesaikan ini dulu adalah 76 ditambah 30. Terakhir 30 ditambah 76 adalah 106. Nah, ini adalah kursi yang ada di belakang sendiri banyaknya. Jadi kalau di depan tadi ada 34, paling belakang sendiri ditambah 4, kemudian tambah 4 terus menerus, hasilnya adalah 106. Selanjutnya, menentukan rumus suatu barisan. Nah, kalau materi ini kita akan membahas sedikit saja apa itu rumus barisan. Artinya kalau kita tadi di aritmetika sudah mempunyai rumus baku, UN-nya adalah A plus N
min 1 dikalikan bedanya. Kalau ini kita disuruh nyari rumusnya kira-kira apa biar jadi seperti barisan seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu U1, U2, U3, U4. Sama seperti aritmetika tadi, di mana yang pertama merupakan awal atau U1, berikutnya adalah U2, berikutnya U3, dan seterusnya. Nah, ini nih kita harus menandai terlebih dahulu, di mana ketika U1, U jumlahnya 1, itu juga diwakilkan dengan UN yang N-nya, sekali lagi yang N-nya itu sama dengan 1. Artinya apabila ini dirubah UN sama dengan N, ketika U sama dengan 1, berarti N-nya kita rubah 1. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, ini kita ada suatu barisan. Yang pertama adalah angkanya 3. Berarti bagaimana caranya membentuk UN yang di sini adalah N menjadi 3? Berarti kita kalikan dengan angka 3. Nah, seperti ini. Tapi kita cek terlebih dahulu. Dari UN N dikali 3 ini kita cek apakah ini berlaku untuk U2 dan U3. Kalau hanya benar di U1, itu berarti barisan ini tidak valid. Kalau barisan ini dikatakan valid jika U1 benar hasilnya 3, U2 hasilnya 6. Kita masukkan. Ketika U-nya 1, barisan pertama yang ini. Nah, N-nya adalah 1. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 3. Ya, benar. Untuk di proses pertama benar. Kita masukkan yang kedua. Taruh sini. U2. Berarti N-nya juga 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya 6. Juga sudah benar, sudah mewakili. Terus untuk U3 kita masukkan N-nya adalah 3, kita kalikan dengan 3 sama dengan 9. Berarti sudah mewakili. Pengetesan cukup 3 kali karena sudah mewakili 3 kali pengambilan samplingnya. Tidak bisa 1 kali ya. Jadi ini rumus UN-nya kita bisa taruh di sini. UN sama dengan N kali 3, atau biar lebih praktis menulisnya boleh seperti ini. UN sama dengan 3N, artinya 3 dikali N. Selanjutnya ada barisan seperti ini, di mana U pertama adalah 4, U kedua adalah 9, U ketiga adalah 14, dan U keempatnya adalah 19. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita ingat seperti cara tadi. Berarti kita modifikasi dulu. Kita umpamakan U1 nya adalah 4, U1 adalah 4. Ya, kita umpamakan seperti tadi. Apabila ini UN, ini adalah N. Bagaimana cara N ini menjadi angka 4? Kita kalikan dengan 4. Kita cek kemudian ketika U pertama, apakah hasilnya 4? Ya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian ketika kita cek di U kedua, kita kalikan 2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. Sedangkan di sini hasilnya 9, berarti barisan rumusnya ini tidak valid karena hanya benar di barisan yang urutannya pertama saja. Di urutan kedua salah. Di sini benar, di sini salah. Kita ganti lagi. Jadi tidak 1 kali ya. Ini adalah salah satu contoh yang biasa dialami ketika pengecekan di barisan pertama benar, barisan kedua salah. Jadi tetap kita harus cari UN lagi. Nah, kita umpamakan UN juga seperti tadi. N. Nah, bilangan berapa yang mendekati 4? Kita harus tahu itu dulu. Oke, berarti bilangan 5. Coba kita kalikan dengan 5, N ini. Tetapi
Setelah dikalikan dengan 5, dikurangkan dengan 1 agar hasilnya juga sama-sama 4. Kalau tadi langsung dikali 4, kita modifikasi nih. Jadi n-nya kita kalikan 5, kemudian kurangkan 1. Untuk u pertama, n-nya kita ganti 1. Kita kalikan 5 dikurangkan 1. 5 dikurang 1 adalah 4. Yap, benar. Cek untuk U2-nya. 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1. Yap, 9. Ini juga sudah benar. Dan yang terakhir U3, jangan U3, U4 kita gunakan yang 3 kali cek tapi kita gunakan 4. Kalau rumus barisan ini benar, maka untuk U berapapun juga benar. 4 kita kalikan 5 dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1, yap, 19. Jadi ini juga sudah benar, sudah mewakili. Ini benar, dan ini benar. Jadi rumusnya sudah valid bahwa UN adalah n kali 5 dikurangi 1, atau kita bisa tulis ringkas menjadi UN sama dengan 5n dikurangi 1. Nah, ini rumus dari barisan UN tersebut. Cukup sampai di sini materi di video kali ini. Ini ada tugas matematika yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya sendiri berfokus pada lembar kerja siswa atau LKS. Ada 5 soal. Jadi tiap satu soal ini satu pekerjaan, tidak beranak kok, tenang saja. Jadi jangan lupa ditulis identitas dirinya, kemudian jawaban difoto. Sebelum jawaban ditulis, tulis soalnya terlebih dahulu biar lebih enak mengerjakan. Jadi nama, soal, kemudian jawaban. Dan jangan lupa setelah mengerjakan dikirim. Kalau tidak dikirim tidak dapat nilai. Jadi mubazir mengerjakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi di materi video selanjutnya. Jangan lupa belajar hal baru setiap waktu.